الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Kawan Sportainment ya teman-teman. Bersama saya Mas Budi. Oke, apa kabar kalian di hari ini? Ini di hari Rabu ya teman-teman ya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalian selalu dipermudah dalam melakukan aktivitas ngebit kalian ya di setiap harinya, di hari-hari berikutnya selalu diberi kelancaran. Bagi kalian yang masih mengalami kendala atau anyep atau kedelay, itu kalian terus bersabar ya teman-teman ya, yang pastinya tetap berjuang seperti biasanya ya, normal-normal aja, nggak perlu nambah-nambah jam kerja. Nah, di sini saya bukan mau menyampaikan bagaimana cara-cara untuk keluar dari keanyapan itu ya teman-teman ya, atau bagi kalian yang masih diberi kelancaran dan kemudahan dalam mendapatkan order, kalian jaga baik-baik dan kalian jangan terlalu banyak nyortir atau terlalu banyak cancelan, karena sudah banyak mitra-mitra yang baru mulai mengalami yang namanya kedelay atau lock order itu, karena efeknya itu nggak langsung teman-teman ya. Seperti kalian ketahui, selama kalian jadi mitra Gojek itu nggak besok langsung, enggak ya. Itu biasanya diakumulasi berdasarkan perhitungan sistem Gojek, biasanya setiap 2 minggu dan sampai 1 bulan itu ya teman-teman ya. Nah itu kalian bakal akan ngalaminya. Tapi kalau kalian masih melakukan hal-hal seperti itu, banyak cancel, masih gacor, masih mudah, itu harusnya kalian bersyukur ya teman-teman ya. Dengan artian bersyukur, tetap menjaga akun tersebut, akun kalian, supaya nasib kalian nggak sama seperti nasib para mitra-mitra atau teman-teman yang mengalami problem ya, atau mengalami kendala sulit dapat orderan. Nah, di video ini saya mau ini teman-teman ya, mau review hasil kopdar semalam tuh. Saya kopdar jam 8 itu, kopdar online ya teman-teman ya. Nah, apa aja sih yang dibahas soal kopdar itu, dan apa sih tanggapan dari pihak kantor dari pertanyaan-pertanyaan para peserta kopdar, dari para peserta kopdar teman-teman Gojek yang lain, mitra yang lain gitu ya. Nanti ada 2 poin itu ya teman-teman ya, yang akan saya sampaikan ya teman-teman ya. Nah, sebelum sampai pembahasan, bagi kalian yang baru berkunjung atau baru melihat video ini atau barunya mengklik video saya ini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman ya. Karena subscribe kalian sangat berarti buat saya, kalau berarti pastinya bermanfaat tentunya ya teman-teman ya. Nah, silahkan subscribe dulu ya teman-teman ya. Oke, ini saya mau langsung aja ya teman-teman ya ke pembahasannya. Pertama itu, apa sih tema dari kopdar semalam itu? Temanya itu ngebahas terkait tampilan fitur baru atau fitur yang akan diluncurkan itu tanggal 20 Februari ya. Nah, apa aja sih fiturnya, Bang, gitu? Nah, pertama tentu ada yang udah ngerasain ya, atau udah coba fitur tersebut ya. Pertama misalkan fitur chat ya teman-teman ya, fitur chat, template chat atau pesan cepat ya teman-teman ya. Kalian bisa ngatur sendiri saat orderan masuk, tapi ya itu baru kalian bisa membuat pesan singkat ya, template itu. Tapi itu nggak bisa dirubah teman-teman. Kalau mau dirubah itu nggak bisa. Saya itu kemarin mau rubah template itu nggak bisa. Nah itu fitur yang mungkin udah teman-teman udah tahu ya. Nah itu satu. Kedua, ini teman-teman ya, swadaya ya. Kalau menurut saya nggak terlalu penting ya.
kalau swadaya itu ya. Ya biasalah, paling juga cuman makan makanan gitu ya, sama bengkel. Dan kalau bengkel pun biayanya, harganya ya masih normal sebetulnya, meskipun di situnya kena diskon, tapi ya faktanya di lapangan emang harganya segitu gitu ya teman-teman ya. Dan kayak nasi padang itu kan emang ada yang 10.000, tapi di situ bilangnya 15.000 jadi 10.000 gitu kan. Emang ada, kalau teman-teman tahu Karunia Jaya ya teman-teman, yang terkenal tuh yang 10.000 udah lumayan lah ya, cukup enak lah, cukup worth it ya teman-teman. Nah, itu swadaya ya teman-teman ya. Dan kemudian biasa ya, nomor-nomor CS atau kantor Gojek yang kalian bisa hubungin biasa itu ya. Mungkin teman-teman udah pernah nyimpen ya sebelumnya. Itu nomor-nomor yang kalian bisa hubungin saat kalian mengalami kendala-kendala. Nah, ini ada satu fitur baru nih ya teman-teman, yang keempat. Ini fitur baru yang belum pernah ada menurut saya ya. Ini fitur baru ini dinamain Gojek ini skor kinerja ya teman-teman ya. Skor kinerja. Nah, apa itu skor kinerja teman-teman ya? Ini yang saya tangkap kemarin itu begini teman-teman ya. Skor kinerja itu karena saat Zoom itu kurang jelas ya teman-teman, itunya tuh apa namanya, nangkep layarnya itu nggak jelas, itu burem gitu, saya nggak kebaca jelas, jadi saya nangkep omongannya aja gitu teman-teman. Tapi saya sebenarnya udah screen recorder sebenarnya, cuman nggak kerekam suaranya, itu nggak dapet. Ternyata cuman layarnya aja yang kerekam gitu, suaranya nggak dapet gitu teman-teman. Nah, itu skor kinerja itu seperti apa sih bang? Skor kinerja itu begini teman-teman ya. Apa sih yang dihitung skor kinerja itu? Pertama itu yang dihitung itu jam on beat teman-teman ya. Jam on beat itu perhitungannya itu 30 hari ya teman-teman ya. Skor kinerja itu selama 30 hari. Misal teman-teman ngebit di Februari, nah akumulasinya atau kalkulasinya di bulan Maret munculnya ya, seperti fitur-fitur sebelumnya semacam itu ya. Kalau yang diamond atau maksudnya kalau yang mau platinum nanti bulan depannya baru naik gitu, kayak gitu ya. Periodenya 30 hari. Nah, itu apa aja sih yang jadi perhitungannya skornya itu? Pertama itu jam on beat teman-teman. Misal jam on beat teman-teman per harinya misal 8 jam atau 12 jam, itu tinggal dikaliin aja selama kalian ngebit selama periode 1 bulan itu. Misalkan bulan Februari kan cuma 28. Nah, misalkan kalian nggak pernah libur atau misalkan libur 4 kali, ya pokoknya dikali aja itu. Misal 10 jam dikali 30 hari. Nah, 10 jam 30 hari kan 300 jam. Nah, itu yang dihitung teman-teman ya, 300 jam. Nah, terus jam online, jam ini ya, jam sibuk. Artinya kita jam sibuk itu kita online berapa jam. Itu jam sibuk itu jam pagi ya teman-teman ya, jam berangkat dan jam pulang kerja, itu yang dihitung. Kalau spesifikasinya itu nggak dijabarin teman-teman tuh sampai jam-jam berapanya, cuman bilangnya jam berangkat dan jam pulang, itu nggak spesifik ya, ngejelasinnya kurang detail gitu kemarin itu hostnya ya, pembawa acaranya. Itu jam sibuk, jam pulang, jam berangkat dan pulang kerja itu dihitung. Itu namanya jam sibuk. Itu dihitung nanti teman-teman berapa jam sibuknya. Misalkan kalau menurut analisa saya sih jam sibuk anggaplah pas berangkat itu jam 6 atau jam setengah 6, jam 6 sampai jam 8 ya mungkin ya, itu jam sibuk. Berarti kan 2 jam itu tuh. Kalau teman-teman berturut-turut online nggak pernah offin, online terus, itu dihitung teman-teman 2 jam. Nah, 2 jam itu terus sorenya lagi, misalkan jam 4 sampai jam 6, misalkan 2 jam lagi kan 4 jam. Nah, 4 jam itu dikali 30 hari. Nah, jadinya 4 kali 30 begitu teman-teman. 4 kali 30 berarti 120 jam gitu. Terus yang tadi yang jam online biasa, yaitu dimulainya semenjak teman-teman nyalain on beat sampai apa namanya? Sampai off gitu ya. Kalau mode istirahat itu nggak dihitung teman-teman. Misalkan teman-teman lagi makan siang terus di offin kan, karena khawatir ada orderan yang masuk, itu nggak dihitung teman-teman. Yang dihitung itu kalian saat mengaktifkan tombol on aja, itu yang dihitung. Itu sistemnya udah pasti ngebaca sendiri gitu teman-teman ya, udah pasti ada gitu ya. Nah, itu jam sibuk online ya teman-teman ya. Kemudian yang skor yang di selanjutnya itu
ini teman-teman ya, jumlah penerimaan atau orderan yang kita selesaiin ya teman-teman ya. Jumlah orderan yang kita selesaiin itu berapa. Misalkan teman-teman itu ada poinnya, semacam kalau poin itu misalkan kalau goret 150 atau 100 kalau yang jarak pendek gitu ya. Nah itu tinggal dikali aja kalian berapa, ngambil orderannya berapa, yaitu udah ada ya. Itu kalau skor penyelesaian order ya, itu teman-teman ya. Itu poinnya, poin skor penyelesaian order, poin orderan. Misalkan goret teman-teman bawa sampai 10 orderan misal, tapi jarak pendek 10 atau 100 ya, 100 kali 10 ya 1000 misal gitu kan. Terus jumlah orderan yang diselesaikan, misalkan teman-teman dapat orderan yang masuk itu 10, diambil 10 yaitu 100% berarti gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman orderan masuk 20 misalkan ya, misalkan 20, terus yang diambil 15, berarti kan cuman 85an ya, 85%an ya teman-teman ya kalau nggak salah. Ya itu yang dihitung ya teman-teman ya. Apa tadi pertama jam online, terus jam sibuk ya, jam sibuk itu jam berangkat, jam pulang kerja itu tadi ya teman-teman ya. Terus poin penyelesaian orderan jenisnya bisa beda-beda ya. Kalau food ya 150, kalau gosen 200, atau kalau yang jauh 250 ya. Kalau bagi pemain gosen, kalau yang goret itu kan paling jauh 200 ya poinnya. Nah itu jumlah poin dari orderannya. Nah terus yang keempat itu kan tadi jumlah presentasi, jumlah penerimaan order ya teman-temannya. Itu kalau nggak salah kemarin saya dengarnya begitu ya, cuman itu gambarnya kurang jelas jadi saya nggak nangkep, itu nggak terlalu kelihatan teman-temannya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada kopdar bisa diikutin aja dulu ya, nggak apa-apa kalau kuotanya ada ya, silakan gitu ya. Oke, itu tadi fitur baru ya teman-teman ya, fitur baru yang belum pernah ada ya teman-teman ya, belum pernah ada sebelumnya. Itu apa sih bang fungsinya gitu? Fungsinya itu kemarin tuh bilang hostnya, fungsinya itu kayak ini teman-teman, itu menandakan kayak bisa buat tanda kalau kita menandakan akun kita berbeda dengan mitra driver lainnya gitu, yang membedakan jam on beat-nya nanti di servernya itu, semacam di sistem servernya itu ada ini muncul ini riwayat kita nih seperti ini. Nah semakin bagus riwayat orderan atau performa kita, skor kita, itu semakin tinggi peluang dapet orderannya teman-teman ya. Ya kemungkinan kalau dalam singkatnya lebih lancar lah ya, lebih mudah gitu ya teman-teman, nggak anyep ya gitu ya, singkatnya lebih gampang gitu dapat orderannya gitu teman-teman. Itu yang ngebedain kita bakal lebih beda dengan driver yang lain. Misalkan driver lain di bawah kita, atau misalkan ada yang lebih tinggi di atas kita, ya logikanya sih berarti artinya skor yang lebih tinggi itu yang diutamain gitu teman-teman, bener nggak? Kayak gitu kemungkinan, cuman fakta di lapangannya saya belum tahu gitu kan, karena kan nanti munculnya 20 Februari. Nah mungkin nanti kalau udah ngejalanin saya bisa nge-review, itu pun nggak langsung hari itu juga atau besoknya, mungkin sebulan kemudian ya kan. Kita kan emang perhitungannya 30 hari, nggak cuman seminggu 2 minggu ya kan, tadi yang saya bilang 30 hari ya kan, 30 hari ya kan. Nah itu fitur baru ya teman-teman ya. Nah kemudian kan pasti kalau kopdar kan ada aja kan, pasti ada chat dong, ada chat bang, pasti yang paling utama tentunya yaitu biasa, bang anyep orderannya mana, nggak ada, ini saya udah muter-muter nggak dapet order sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, begitulah dan bla 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 gitu ya teman-teman ya. Itu biasa ya, kalau kopdar pasti ada aja yang nanya begitu. Nah itu satu ya poinnya, poin yang sering ditanyain, sering muncul di chat kemarin kopdar. Dan kemudian itu maps ya, saya paling gencar kemarin ngechatnya banyak, sampai banyak itu pokoknya banyak dah, pokoknya sampai ditanggepin saya ngechat terus. Maksudnya saya bikin, bang mapnya dong benerin, jangan nabrak tembok terus misalkan gitu. Pokoknya tentang map dah, perbaiki mapnya. Ini saya setiap hari ketemu map yang nabrak terus, argonya jadi murah, harusnya muter jadinya lebih jauh, harusnya
standar sesuai gitu argonya, nggak jalan pejalan kaki diterabas itu, nggak. Saya bilang begitu tuh di chattingnya. Nah kemudian hostnya udah nyelesain sesinya itu, maksudnya sesi udah menjelaskan semua fitur yang akan di launching nanti tanggal 20 itu. Nah baru ada sesi tanggapan ya, ditanggepin tuh, dia lihat chat-chatnya. Yang pertama yaitu tadi Anyep. Nah begini bang, Anyep, orang kantor ini menjelaskan sebetulnya di video saya ada. Saya sebelum kopdar itu, saya buat video itu sebelum kopdar loh ya. Itu tapi itu ada di tanggapan itu, ditanggepin semacam itu, mirip video saya sebenarnya. Intinya mirip, beneran mirip. Ya begini ya teman-teman ya, tanggapannya itu kenapa akunnya Anyep, susah dapat orderan, kena delay begitu ya. Yaitu ada di video saya sebelumnya sebenarnya. Tapi di sini saya mau jelasin ya teman-teman ya, tanggapan dari orang kantor itu begini. Penyebab Anyep itu kan katanya begini teman-teman, singkatnya aja ya. Ibaratin. Misalkan saya sebagai bos ya, punya 3 karyawan atau 2 atau 3 lah gitu ya. Punya 3 karyawan nih. Saya kan bos nih. Ada 3 karyawan. Nah, saya kasihlah kerjaan mereka ketiga-tiganya ya kan. Saya kasih dong nih, kamu kerjain ini ya, kamu kerjain ini, bla 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 ya kan. Nah, yang satu ini rajin ya teman-teman ya, satu ini rajin, kerjainnya sesuai tepat waktu atau bagus rapi begitu ya. Yang 2 ini standar, kadang selesai kadang enggak, misalkan enggak rapi, kurang rapi gitu kan, atau kadang nolak, nggak mau ngelawan misalkan begitu sesekali. Nah yang ketiga ini lebih parah lagi, ini terlalu banyak nolak gitu. Orang kerja kalau terlalu banyak nolak ya nggak suka. Saya juga sebagai bos nggak suka dong kalau saya mempekerjakan orang tapi kerjanya nggak sesuai, dia malas-malesan, nggak mau disuruh ini, nggak mau disuruh ini, nggak mau. Nah itu kalian teman-teman tangkap tuh ya, maksud saya udah paham dong pastinya. Nah begitu teman-teman, sama halnya dengan Gojek begitu teman-teman. Kemarin ditanggepinnya, kalau Gojek ngasih orderan nih, misalkan orderan dikasih 10, nah kan dikasih udah dikasih tuh 10, tapi yang diambil cuma 1 gitu. Artinya kan lewatin 9 atau ngabein 9 atau cancel bahkan 9. Nah itu nggak langsung katanya, bener nggak langsung efeknya. Yang saya bilang pernah kayak gitu kan, nggak langsung bang katanya, bisa seminggu atau 2 minggu kemudian begitu, nggak langsung besok langsung Anyep. Dan besoknya itu misalkan dia ngebit hari ini 8 jam tapi penerimaan ordernya cuma 9 yang diselesain, yang masuk itu misalkan 50, kemarin bilang begitu, tapi yang diambil cuma 9, yang ditolak itu 41. Nah artinya 50 dari 41 cuma diambil 9, itu sangat fatal katanya bilang begitu, sangat fatal ini abang kan. Dia kan sambil ngecek gitu ya, sambil ngecek datanya gitu ya. Kemarin itu dicek, oh abang ini kemarin saya kasih di Gojek udah ngasih orderan sebanyak ini, ya anggaplah 50, tapi abang cuma nyelesain 9 ini. Terus di hari berikutnya ini abang online-nya 4 jam doang, terus orderannya cuma 1 yang dibawa ya gitu. Terus di hari ketiganya itu abang masih ngelakuin sortir gitu, banyak cancelan, banyak ngabein gitu ya. Atau misalkan jam on beatnya 8 jam, dan yang dikasih tuh ya kayak tadi yang pertama tadi dikasih 50, diambilnya cuma 9. Nah itu terus berturut-turut kayak gitu teman-teman ya. Jadi nggak rapi gitu, nggak konsisten. Kalau dalam artian itu nggak konsisten, maksudnya penerimaan ordernya jelek gitu, penyelesaian ordernya. Terus jam on beatnya itu ya asal-asalan, jam total on beatnya itu cuma 4 jam. Makanya Gojek kemarin berarti bener teman-teman. Karena kadang kita yang Anyep ini on beatnya itu asal-asalan teman-teman, jam on beatnya bener ya 4 jam, kadang cuma 2 jam, terus pulang males gitu kan, nggak dapat 2 jam, pulang aja udah. Nah itu yang jadi masalah sebetulnya kan. Saya pernah bilang kemarin tuh, bener gak
selama kita masih baterainya masih ada, on beat aja terus abang-abang. Lebih bagus kalian dapat orderan gitu. Bener gak? Kalau kalian yang setia ngikutin video saya pasti tahu, ya kan? Itu sama halnya kemarin yang dijelasin orang kantor kayak gitu teman-teman, ya. Jangan misalkan 2 jam nih Gojek pasukan nggak ngasih orderan nih 2 jam, males 3 jam nggak ngasih, terus pulang. Nah, terus besoknya kayak gitu lagi. Nah, udah dikasih lancar nih misalkan, dikasih lancar sedikit ya, udah dapat orderan 10 misalkan besoknya. Gitu, set, tapi banyak yang ditolak juga sama aja sebetulnya itu. Banyak yang ditolak 10 misalkan yang masuk 30 tapi nyelesainya cuma 10, itu juga berpengaruh gitu teman-teman ya. Itu sebenarnya udah ada di video saya. Mirip ya, bener nggak? Alhamdulillah saya nggak salah ngomong jadinya, nggak salah analisa ya teman-teman ya. Ngasih pengalaman saya itu emang berdasarkan fakta di lapangan, bukan saya ngarang-ngarang. Kalau kalian ada yang pernah bilang saya ngarang, cerita apa ngarang bang gitu ya itu saya langsung hapus teman-teman, beneran saya hapus chatnya, komentarnya kayak gitu. Masa saya ngarang? Buat apa saya bohong-bohong gitu ya? Kan saya ini mitra Gojek, maksud kan pakai jaket, pakai helm, keluar pagi sampai sore. Masa saya ngarang sih? Buat apa saya ngarang-ngarang gitu? Kan enggak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan penonton channel saya ini kalian orang yang bijak, orang yang visioner, yang punya pemikiran ke depan yang bagus-bagus ya teman-teman ya. Dan ya bisa membedakan mana yang baik dan enggak ya. Kita kan semua udah dewasa, bahkan udah berkeluarga dan punya anak, tentunya pasti udah tahu yang mana yang enggak bagus, mana yang enggak ya. Oke itu teman-teman ya. Nah itu singkat cerita seperti itu kalau yang anyep. Nah kedua, karena chat saya terlalu banyak ya, saya ngechat terus kan ya. Hostnya itu ngelihat, kan saya namanya kawan sportainment YouTube ya. Dia ngelihat riwayat nih, nyekrol chat saya mungkin. Wah, nih Bang kawan sportainment, mungkin yang nyebutnya susah begitu. Bang kawan sportainment gitu kan. Oh begini-gini, dia ngebaca chat saya, mapnya nabrak tembok, sering, maksudnya argonya jadi lebih murah begitu, dia bacain. Nah dia kan ngeliat scrollannya tampilnya chat saya semua tuh kebanyakan. Wah udah dia langsung habis itu ditanggepin. Nah tanggepinnya begini teman-teman ya, kalau kita ketemu map yang nabrak, katanya itu kan kita setiap mau nyelesain orderan ada tuh ya yang namanya rating gitu kan, rating buat penumpang sama rating buat aplikasi, bener nggak ya kan? Nah saat dia rating buat aplikasi itu kan kalian kasih aja, kalian report, maksudnya kalian report ini kalian kasih bintang 1 atau bintang 2 tuh kan, kalian report, terus kalian pilih kan ada pilihannya tuh, ada mapnya apa namanya, kurang, akurasinya kurang gitu kan, pokoknya ada pilihan itu ya, saya agak lupa sedikit tuh, mapnya nabrak atau ada tuh pilihannya. Kalau yang bintang 1 ada, kalau bintang nggak ada kalian harus manual ngetik sendiri. Nah itu disaranin buat nge-report. Tapi begini teman-teman, ada yang bilang saya udah ngelaporin bang, udah nggak ada yang nggak ditanggepin sampai sekarang masih terjadi mapnya yang nabrak. Iya bener, kan bukan abang doang yang nge-report, maksudnya kan nggak semua. Jadi pas saat kopdar itu disaranin buat kayak gitu. Nah semakin banyak yang nge-report, artinya ada catatan yang bakal di highlight sama orang kantor itu, bahwa emang bener-bener map itu nabrak. Jadi kan orang kantor atau sistem itu yang IT-nya itu ngelihatnya bukan cuma satu atau 2 atau sampai 10 report. Dia ngambil presentasenya mungkin ada hitung-hitungannya sendiri. Mungkin kalau presentasenya menyentuh 50% dari seluruh driver, misalkan di Jabodetabek 50% atau 30% lah, anggaplah itu udah menyentuh angka itu, mungkin baru bisa dicek atau bisa ditanggepin ya. Kalau cuman sedikit itu kayaknya khawatir nggak efisien gitu teman-teman ya. Kalau sampai
reportnya udah presentasinya tinggi, itu makin bagus gitu, artinya perbaikannya lebih menyeluruh gitu teman-teman. Nah itu kemarin udah dicatat sama dia. Oke, jadi ini udah jadi bahan catatannya gitu teman-teman ya. Nah saya mau tambahin sekali lagi ya teman-teman ya, itu terkait map ya, udah ya, sama yang anyep. Nah ini buat yang anyep ya teman-teman ya. Begini teman-teman, kita kan lagi anyep, lagi ke delay, lagi sulit dapat orderan. Pertama-tama yang harus kita perbaiki itu adalah kita harus introspeksi diri. Artinya apa? Introspeksi diri ini dalam artian kita selama ngebit beberapa minggu terakhir atau 1 bulan kebelakangan itu udah bener apa belum jalurnya, maksudnya nggak banyak cancel apa enggak, banyak nyortir apa enggak, itu dulu pertama ya kan, harus introspeksi. Kalau emang iya, akuin aja, akuin dulu kalau kita emang salah, kalau kita emang berdosa gitu istilahnya, dalam artian kayak begini teman-teman, kita mau tobat ya, kalau dalam agama saya ya, kita mau tobat ya, kita cuman sholat doang, misalkan saya tobat tobat nih ya, sholat, tapi kita nggak pernah mengakui kalau kita punya salah gitu kan. Kita kan harus berdoa. Kalau berdoa itu kan awalannya harus istighfar ya, harus mengakui dosa-dosa. Istighfar itu kan artinya mengakui dosa-dosa, kita mohon ampun, kita mengakui banyak dosa. Ya Allah, saya ampuni saya banyak dosa, saya banyak melalaikan ibadah, banyak melalaikan kewajiban beribadah atau melalaikan sholat gitu kan, artinya mengakui kesalahan gitu teman-teman. Itu dulu teman-teman, itu yang dibenahi. Setelah itu dilakukan, setelah teman-teman sadar kesalahan teman-teman, nah baru teman-teman yang namanya mau menata lagi tuh, yang namanya mau memperbaiki kesalahan itu dari mana gitu ya kan. Nah setelah udah tahu penyebabnya, salahnya, teman-teman pasti tahu nih jalurnya setelahnya apa. Udah ngakuin salah, udah merasa berdosa, udah salah nih, udah banyak cancel. Misalkan kayak saya kemarin, saya bener-bener ngakuin saya banyak cancel sampai 200-an itu, bener-bener. Bahkan nih bukan sehari 2 hari, itu berturut-turut, bahkan seminggu gitu kayak gitu. Soal cancel itu saya akuin. Terus saya kemudian setelah saya akuin itu kayak ketemu jalannya teman-teman. Maksudnya caranya gimana ya gitu ya kan. Nah caranya kan saya nggak mau nyortir lagi, nggak mau nyortir ekstrim lagi, nggak mau terlalu banyak nyortir kan, begitu ya teman-teman ya. Setelah udah itu kita udah tahu jalannya, maksudnya udah tahu caranya, nggak mau nyortir dulu nih awalnya nih. Nah udah kita jalanin. Nah akhirnya ketemunya jalan sendiri, itu ketemu sendiri gitu teman-teman. Artinya coba saya misalkan udah dikasih nih goret, saya bawa terus kan, udah nggak mau nyortir gitu kan, artinya udah apa aja saya bawa dulu ya kan, bawa. Nah akhirnya ketemulah yang namanya orderan goret, makin cenderung ke goret. Nah ini cenderung goret nih. Kalau goret gimana ya caranya ya, strateginya? Nah ini harus kita analisa ini tandanya kita harus pahami akun kita udah mulai ke goret. Kita harus bagaimana ini? Nah kalau goret kan biasanya kan kemarin saya terbesit, wah pasti goret harus keluar pagi. Coba keluar pagi mungkin peluang dapat orderannya lebih besar, lebih cepat ya kan gitu ya. Bener nggak ya kan? Bener dong, itu saya udah buktiin kemarin hampir 3 minggu ini saya goret terus. Pendapatan juga lumayan, masih lumayan, tapi kadang saya masih kena delay itu kemarin hari Selasa, dan hari ini pun masih ngalamin sama tapi alhamdulillah udah nyentuh angka 100 ribuan, masih dapat orderan gitu ya kan. Jadi begitu teman-teman, setelahnya itu kayak kita nemu jalannya sendiri gitu. Ya yang itu dulu, itu aja sih tambahan saya buat kalian yang ngerasa anyep. Kalian akuin dulu dosanya, salahnya di mana, itu dulu. Kalau kalian selama nggak ngakuin kesalahan kalian itu apa, kalian bakal akan muter-muter di situ aja, muter-muter, percaya, muter-muter. Ya ujung-ujungnya, bang saya udah muter kesana kemari, udah on beat dari jam berapa, 5, jam 6 sampai malam, bahkan sampai jam 11 ada yang bilang saya tuh, jam 8 sampai jam 11 malam. Itu nggak perlu teman-teman, kalian itu nggak tahu dasar, maksudnya harus sadar dulu
Kalian kalau nggak sadar percuma, kalian mau muter kemana-mana kalau kalian nggak sadar kesalahan kalian percuma gitu teman-teman. Nggak perlu sampai malam, sampai larut malam, sampai ngorbanin waktu kalian istirahat, itu salah kaprah itu teman-teman ya. Itu juga kalian harus perhatiin kesehatan kalian teman-teman ya. Begini teman-teman, kalau kalian yang ngerasa anyep, kalian pemain foot nih, saya saranin jangan main malam, apalagi ngalong. Yang namanya ngalong itu beresiko banget teman-teman. Ini kita kerja di jalan loh. Ini kita kerja kena angin terus. Hujan gak hujan kena angin, bener gak? Hujan gak hujan kena angin, ya kan? Siang aja kena angin, gimana rasanya? Gak enak juga kan? Apalagi malam, apalagi sampai ngalong dini hari. Bahkan jam 2 itu riskan, jam 2, jam 3 itu kena angin tuh gak bagus teman-teman. Begini teman-teman, saya mau ceritain teman saya ya. Teman saya ngojek, teman kecil saya. Dia ngojek. Ini saya cukup sedih juga, saya baru tahu dari kakak saya ya. Itu teman kecil saya, teman kecil main bola, pokoknya main apa aja, ngeband segala, pokoknya main tuh sama dia terus. Pas saya sebelum SMA tuh mainnya sama dia terus. Nah kemarin dengar kabar dia ini meninggal teman-teman, meninggal. Itu dia dalam bekerja sebagai gojek gitu ya. Nah riwayat ngebitnya ini, kata kakak saya itu siangnya tidur, malamnya itu ngebit gitu. Malamnya ngebit, misalkan sore habis asar atau bahkan sampai tengah malam gitu, terus setiap hari begitu. Siangnya tidur gitu terus. Umurnya lebih muda dari saya teman-teman, lebih muda dari saya. Nah emang umur nggak bisa ditebak ya, cuman kita sebagai manusia kalau hidup itu harus pinter-pinter ngatur waktunya gitu, harus pinter-pinter baca situasi, baca kondisi gitu ya teman-teman ya. Kalau angin malam nggak bagus. Kerja di pabrik aja misalkan yang di shift itu nggak bagus teman-teman ya, apalagi kena shift sampai 3 shift ya, itu nggak bagus teman-teman. Saya ngalamin karena saya kerja pernah kerja di pabrik, sekalipun pabrik itu Bonafit ya. Saya pernah kerja di pabrik Indofood ya, teman-teman tahu nggak Indofood yang bikin mie yang kalian makan, yang favorit kalian itu. Saya 3 tahun itu. Teman-teman saya itu rata-rata meninggalnya sebelum pensiun. Masa pensiun kan 55 tahun. Sebelum pensiun itu mereka kebanyakan meninggalnya karena penyakit. Oke, intinya itu kalau kerja malam itu nggak bagus ya teman-teman ya. Kena angin malam itu. Saya pun ngerasain, saya dari dulu itu nggak pernah kerja sampai malam atau ngebitnya sampai malam, itu nggak pernah. Saya hindarin. Saya lebih senang kepagian daripada kemalaman gitu teman-teman ya. Dari dulu saya mulai dari awal ngojek itu, yang semenjak punya Grab itu, awal tuh saya kan punya Grab, saya selalu keluar pagi gitu. Kalau kesiangan dikit itu kayak saya males malah. Jadi kayak pendapatan ini retensi intensitas itu beda. Kalau udah kesiangan atau kesiangan jam 7, setengah 7 itu saya bahkan malah males gitu. Jadi keluarnya males gitu kesannya kalau kesiangan. Nah efeknya itu kalau malam itu udah pasti teman-teman, saya ngerasain di badan saya sendiri karena saya biasa pagi terus kena angin malam, itu nggak bagus teman-teman. Kalau kalian emang udah terbiasa, maksudnya terbiasa itu dalam artian kalian itu kayak nggak dirasa sebetulnya teman-teman. Dalam artian masih aman-amanan aja gitu, masih aman-aman aja. Lah saya keluar malam terus bang, nggak ada masalah, nggak ada penyakit, maksudnya nggak gampang sakit, jarang sakit. Kalian jangan anggap enteng gitu teman-teman ya. Itu namanya angin duduk teman-teman ya. Kalau para orang tua bilang tuh angin duduk itu nggak dirasa teman-teman penyakitnya, tahu-tahu udah lewat gitu ya teman-teman ya, nggak pakai perawatan atau sehari 2 hari bahkan langsung meninggal gitu. Tapi emang umur emang udah dicatat takdirkan, cuman kita sebagai manusia, yang namanya manusia dikasih akal dan pikiran itu untuk berpikir bagaimana caranya untuk tetap menjaga tubuh mereka supaya selalu tetap sehat ya teman-teman ya. Itu aja teman-teman ya, kurang lebih yang bisa sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya.
Sekali lagi, saya bukan merasa paling benar, merasa paling hebat. Ini yang saya sampaikan, yang saya dengar dan saya lakukan gitu ya teman-teman ya. Kalau ada salah, maafin. Kalau ada manfaatnya, alhamdulillah ya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Sekali lagi, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.